AI, Artificial Intelligence, AI, Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Halo teman-teman mahasiswa, salam kenal, aku Naila Intan Khairunisa atau bisa dipanggil Naila. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang atau biasa dikenal UNES dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini aku mau ngasih tunjuk sesuatu dan aku mau teman-teman tebak. Kira-kira apa ya? Masuklah ke era keemasan Mataram Islam saat Kesultanan kita mencapai puncak kebesaran di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak itu real atau AI? Komen di bawah ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau di era digital ini Artificial Intelligence atau AI itu udah jadi teman sehari-hari kita di dunia pendidikan loh. Mulai dari ChatGPT bisa untuk membuat ringkasan, lalu ada juga Grammarly untuk ngedit tulisan, sampai ada tools seperti Midjourney untuk mendesain presentasi. Tapi tahu nggak sih, menggunakan AI itu seperti menggunakan pisau, karena bisa memotong sayur dengan rapi, tapi bisa melukainya juga jika salah dipegang. Hari ini kita mau bahas penggunaan AI khusus untuk mahasiswa agar teman-teman bisa memanfaatkannya secara bertanggung jawab, jujur, dan juga efektif. Yuk simak! Pertama, kita pahami dulu ya dasar etika AI di pendidikan. Etika itu berarti bertindak yang benar, adil, dan juga transparan. Menurut UNESCO, AI harus mendukung pembelajaran manusia, bukan menggantikannya. Dan bagi mahasiswa, ini artinya AI adalah sebagai alat bantu, bukan pengganti otak sendiri. Bayangin, kalau kamu nulis tugas full pakai AI, itu sama aja curang. Dan dosen kamu juga bisa mendeteksinya melalui via tools seperti Turnitin yang sekarang udah pintar menangkap AI generate. Contohnya, misal ada mahasiswa yang pernah ketahuan submit makalah full AI. Akibatnya apa? Nilainya jadi 0 dan juga mendapatkan peringatan akademik. Jadi, aturan yang benar adalah menggunakan AI sebagai pendukung, bukan sebagai pengganti. The Industrial Revolution took a few hundred years, the Information Revolution a few decades. We're seeing this transition happen much, much quicker. It can get to the point where you don't know if it's real or not. We don't think quite like a computer. Computer has pulses, ones and zeros. People would say that a computer can't dream. However, we use the word hallucinate all the time. I think it's just around the corner where we'll start seeing significant economic issues being caused by misinformation generated by AI. People are afraid to lose their jobs. That fear is very relevant. The genie can never be put back. You could put 1,000 regulations. You will not stop people who are smart enough to figure this out. AI is not going away. And so I would say, start learning now and be prepared. Misalnya, contoh lain adalah dengan menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mendapatkan satu ide, tetapi ditulis ulang lagi dengan kata-kata sendiri. Jangan full plagiat dari AI, karena plagiat bukan cuma soal copy-paste dari Google, tetapi juga dari AI. Banyak kampus seperti UI dan juga ITB yang sudah punya kewajiban untuk mencantumkan sumber AI jika digunakan. Caranya adalah dengan menggunakan
Setel contoh seperti ide awal dari ChatGPT versi keempat, diolah oleh saya pada tanggal 20 April 2026. Dan juga dapat diterapkan untuk tugas praktek seperti meminta AI untuk meringkas peristiwa reformasi 1998 dengan tulisan berdasarkan ringkasan dari Grok AI. Dengan mengutip prompt, saya menganalisis bahwa hindari jebakan untuk jangan asal submit output AI mentah-mentah, karena AI itu sering berhalusinasi, bikin fakta yang salah, dan juga nggak real. Yang ketiga adalah transparansi dan juga kejujuran kepada dosen dan teman. Ceritakan saat diskusi di kelas bahwa kamu memakai AI untuk meriset satu data, namun analisisnya kamu buat sendiri. Ini dapat membangun kepercayaan. Di kelas online, tools seperti Google Classroom mulai mengintegrasikan AI detector. Etika di sini adalah jangan membohongi dosen, karena sebuah survei dari Kemendikbud tahun 2025 menunjukkan 40% mahasiswa Indonesia mengakui memakai AI diam-diam. Tetapi yang transparan justru mendapat nilai lebih karena dosen melihat proses berpikir kamu. Bayangkan jika kamu presentasi menggunakan slide Canva yang AI generate. Bilang saja kalau slide ini dibantu oleh AI untuk desain. Namun konten dari penelitiannya itu murni dari saya sendiri. Maka dosen akan mengapresiasi kejujuran kamu, bukannya curiga. Yang keempat, privasi dan juga keamanan data. Saat menggunakan AI seperti Gemini atau Perplexity, ingat kalau data tugas kamu bisa disimpan oleh server mereka. Jangan sembarangan input info sensitif seperti data pribadi ataupun rahasia keluarga. Di Indonesia, pada Undang-Undang PDP 2022 mewajibkan untuk melindungi data pribadi. Cara etisnya adalah dengan menggunakan AI lokal, seperti Sakti AI dari BRIN atau mode incognito. Ada contoh buruknya, seperti mahasiswa yang upload full draft tesis ke AI publik. Malah bocor ke internet. Jadi tipsnya adalah pilih AI yang memiliki privasi yang kuat. Lalu hapus riwayat chat dan jangan share prompt kamu yang akan diidentifikasi oleh orang lain. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial dan juga inklusivitas. AI bukan milik semua orang. Jadi, akses internet dan juga device mahal menjadi isu di daerah-daerah seperti Semarang atau pelosok Jawa Tengah lainnya. Etika berarti jangan bergantung total kepada AI sampai malas belajar ya. Kamu bisa mengubah itu dengan cara membantu teman yang masih kurang bisa mengakses dengan cara share ringkasan AI kamu via grup, tapi tetap ajari mereka cara memakainya sendiri. Ini sesuai dengan semangat pendidikan Pancasila, yaitu gotong royong. Contohnya, misal di kelompok tugas itu menggunakan AI untuk menganalisis data, namun diskusikan terlebih dahulu bersama agar semuanya itu bisa memahami. Hindari ketimpangan dengan jangan pamer jika AI kamu membuat nilai A+, sementara kamu manual jadi jelek. Gunakan AI untuk meningkatkan skill kamu. Minta AI untuk menjelaskan konsep rumit seperti teori-teori dalam bahasa yang sederhana, lalu praktikan. Hasilnya, kamu akan pintar beneran, bukan pintar AI doang. Studi dari Harvard tahun 2024 mengatakan bahwa mahasiswa yang etis menggunakan AI dengan skor 20% lebih tinggi jangka panjang karena skillnya lebih terasah. Nah, kesimpulannya, etika AI di pendidikan adalah satu keseimbangan dengan memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap menjaga integritas, transparansi, privasi, dan juga tanggung jawab sosial dengan pengembangan diri. Etika AI di bidang pendidikan pada dasarnya adalah menjaga keseimbangan yang bijak antara pemanfaatan teknologi dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan yang luar biasa,
mempercepat informasi, membantu jalannya pembelajaran, dan juga meningkatkan efisiensi tentang mata pelajaran. Namun, di sisi lain penggunaannya juga harus tetap dikendalikan agar tidak mengurangi peran atau berpikir kritis, kejujuran, dan juga interaksi sosial yang menjadi inti dari proses pendidikan. Keseimbangan ini berarti AI digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Selain itu, aspek seperti privasi data, transparansi penggunaan AI, dan juga keadilan untuk mengakses harus dijaga agar teknologi ini tidak menimbulkan kesidangan atau penyalahgunaan. Dengan demikian, etika AI dalam pendidikan bukan berarti hanya menolak atau menerima sepenuhnya, melainkan bagaimana cara memanfaatkannya secara sadar, kritis, dan juga bertanggung jawab demi mendukung tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan juga beretika. Mulai hari ini, jadilah mahasiswa yang pintar dan etis ya. Share video ini ke teman-teman kamu dan juga jangan lupa tag mereka. Apa pengalaman mereka menggunakan AI? Komen di bawah ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.